Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin da'iqatul maut. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mauti wa'idha. Yang saya hormati sahibul musibah, keluarga besar daripada almarhumah Ibu Roqayah binti Majud, anak-anaknya, cucu-cucunya, mantu-mantunya semuanya. Yang saya hormati orang tua saya, sesepuh kita, Bang Mandor Abdullah, ada Bapak Haji Sain, ada Al-Ustaz Haji Abdurrahim. Yang saya hormati Al-Muqarram, Ketua DKM sekaligus Ketua Majelis Ta'lim Malam Jumat, Al-Ustaz Abdul Raja, ada juga Al-Ustaz Husain Hadi, Al-Ustaz Sugiri, juga ada Al-Ustaz Nurasi, juga bapak-bapak, ibu-ibu hadirin semua yang saya hormati, yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu. Tidak lupa juga Pak RT, ada Pak RT Syukur, ada Pak RT Lian. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin semuanya yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmatnya. Alhamdulillah, sampai detik ini Allah masih memberikan kesempatan kita untuk hidup di atas dunia ini dalam keadaan sehat walafiat. Kalau kita lihat saudara-saudara kita berapa banyak yang sakit terkapar, bahkan banyak saudara-saudara kita yang sudah dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita, alhamdulillah, masih diberikan kesempatan hidup. Oleh karena itu, mari kita syukuri dengan bersama baca hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan ke haribaan junjungan kita, panutan kita bersama, manusia mulia sepanjang zaman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya kita bersalawat yuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari kita awali tausiah singkat pada malam hari ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, acara takziah tahlilan semacam ini sangat bermanfaat, sangat penting, sangat ditunggu oleh setiap ahli kubur. Jadi orang yang sudah mati itu di alam kubur itu butuh kiriman doa dari anaknya, menantunya, cucu-cucunya, saudara-saudaranya, kita semua yang masih hidup. Ya. Kalau anak-anaknya, cucu-cucunya, kita sebagai anak mengirimkan doa untuk orang tua kita yang sudah di alam kubur, mereka semua sangat girang, senang sekali. Begitu pula sebaliknya, ketika anak-anaknya, cucunya, kita semua lupa kepada orang tua kita, tidak mau mendoakan orang tua kita. Kalau mereka orang tua kita banyak amal baiknya, amal solehnya, mereka aman. Tetapi kalau orang tua kita tidak punya amal baik, amal soleh, mereka sangat menderita. Ada satu kisah di mana ada seorang waliullah bermimpi. Kalau mimpinya waliullah itu benar. Kalau mimpinya kita benar nggak Pak? Suka mimpi nggak? Bener nggak mimpinya kita? Bener mimpi itu bener. Bener Bang Anjing, mimpi hanya tergantung level-levelnya. Apa maksudnya? Tergantung kesucian jiwa kita. Kalau jiwa kita benar suci bersih, maka mimpi itu akan ketemu orang-orang yang suci juga. Tapi kalau jiwa kita kotor, terikat, terkungkung oleh dunia, yang mimpinya jelek-jelek, dikejar-kejar anjing. Bahaya itu. Bahaya. Karena jiwa kita, gitu. Ya. Jadi mimpi itu benar, ada maknanya. Ya, ada petunjuknya, maka harus tahu takwilnya. Kalau pengen tahu takwilnya, tanya ada Ustaz Murasid, ada Ustaz guru-guru kita. Karena ada maknanya, ada pesannya di mimpi itu, ya.
Nah, jadi wali ini bermimpi apa mimpinya? Beliau bermimpi melihat bahwa semua ahli kubur itu keluar dari kuburannya, ngais-ngais di atas kuburannya. Apa ngais-ngais? Gorek-gorek, nyari-nyari, gitu ya. Ya, goser-goser, gorek-gorek lah apalah gitu, nyari-nyari ya. Semuanya sibuk, kurus kering seperti orang kelaparan dan kehausan, ya. Tapi nggak dapat apa yang dia cari, nggak dapat. Dilihatnya satu bapak-bapak duduk dengan tenang, enjoy, damai, sanderan, nisan. Sebentar-sebentar jatuh berdebu, dia ambil, masukin kantong. Sebentar-sebentar jatuh berdebu, diambil kantong. Malam kedua juga begitu, mimpinya sama. Dilihatnya semua ahli kubur itu keluar dari kuburannya, ngais-ngais seperti orang kelaparan dan kehausan. Dilihatnya ada satu bapak-bapak yang duduk dengan tenang, damai, nyaman, pakaiannya bersih, bercahaya. Sebentar-sebentar jatuh berdebu di depannya, dia ambil di kantong. Malam ketiga juga begitu, Bu. Mimpinya sama. Ahli kubur itu keluar dari kuburannya, ngais-ngais. Satu bapak itu duduk dengan tenang, senderan nisan, sebentar-sebentar jatuh berdebu di kantong. Penasaran nih wali, mendekati lagi. Tanya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak, saya lihat semua orang di alam kubur itu sibuk, ya, mengais-ngais mencari sesuatu tapi nggak dapat. Tapi bapak kok seperti Pak Haji saya gitu, duduk tenang, enjoy, uncang-uncang gitu ya. Bentar-bentar dapat gedebuk di kantongnya. Apa itu Pak Haji Sain, ditanya ceritanya. Apa itu? Ya, kata Pak Haji Sain bilang, saya dapat kiriman dari anak saya yang masih hidup di dunia. Itu ceritanya. Ditanya siapa namanya, tempat tinggalnya di mana? Oh, namanya Bang Kancil. Tempat tinggalnya di mana? Parigi. Bangun wali itu cari mana yang namanya Bang Kancil. Nanya nih, mana yang namanya Bang Kancil? Ada tuh orangnya ganteng. Saya apa? Ditanya tuh anaknya, betulkah Anda anaknya bapak yang mati kemarin? Betul. Apa pekerjaan Anda? Dagang. Apa amalan Anda? Baca Quran. Nah, jadi ceritanya begini, Pak. Anaknya ini jualan dagang. Jadi ketika ada pembeli dia layani. Ketika nggak ada pembeli dia baca Quran yang pahalanya diniatkan untuk babanya yang meninggal. Ya, baca dia. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Assalamualaikum Bang, beli rokok, beli beras, dilayanin tuh. Shadaqallahul adzim. Dia layanin lagi tuh. Begitu gak ada pembeli, baca Quran lagi. Yasin, Bang beli, layanin. Nah, gitu. Jadi pekerjaannya itu baca Quran yang niatnya pahalanya dikirimkan untuk siapa? Untuk babanya yang sudah meninggal. Ternyata sampai. Nah ini di malam hari ini ada yasinan, tahlilan, zikir, ada sedekah tuh ya. Insya Allah semua ini sampai kepada almarhumah ya Pak ya. Insya Allah sampai. Singkat cerita beberapa waktu kemudian wali ini mimpi lagi. Dilihatnya semua ahli kubur itu sibuk seperti kemarin itu, mengais-ngais, termasuk bapak-bapak yang tadinya duduk santai turut serta dia sibuk kurus kering. Parahnya sama wali itu, Bapak, bukankah waktu itu Bapak duduk dengan tenang, santai, damai? Kok sekarang begini kurus kering, sibuk seperti orang kelaparan kehausan? Kenapa? Kata Bapak itu bilang begini, iya, karena saya sudah tidak dapat kiriman lagi dari anak saya. Karena anak saya juga sudah mati. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Disinilah ada pembelajaran Bapak hadirin. Kita sebagai anak
Ya, jangan lupa untuk selalu mendoakan leluhur-leluhur kita. Yang kedua, cetak anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Karena hanya anak-anak yang soleh dan soleh itulah yang akan terus mendoakan orang tuanya yang sudah di alam kubur. Bapak ibu yang dimuliakan Allah. Pada zaman Rasulullah itu berjalan bersama para sahabat di tengah-tengah pemakaman Baqi. Pemakaman Baqi itu di Madinah, dekat Masjid Madinah. Bukan pergi, Bang Acil, di sana di Madinah ya. Begitu di tengah-tengah pemakaman, Rasulullah diam sejenak. Kemudian memotong pelepah kurma. Itu pelepah kurma dibelah menjadi dua. Satu ditancepin di satu kuburan, yang sebelah ditancepin satu kuburan. Para sahabat bertanya, "Mada ta'mal ya Rasulullah?" Apa yang kau lakukan ya Rasulullah? Rasulullah bilang, "Saya mendengar dua kuburan ini disiksa, diazab oleh Allah dengan azab yang teramat sangat keras. Sehingga orang yang di dalam kuburan ini sangat-sangat menderita." Dia pelepah kurma potong dibelah, ya, ditancap dia. Kalau di Indonesia, di daerah kita bukan pelepah kurma, Pak. Pakai apa, Pak? Pakai kembang. Kembang tuh di dasar di situ. Ada lagi nggak tanggung-tanggung, potong pohon apa tuh? Kamboja, tancepin, tunggu. Ayatnya mana? Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Segala sesuatu yang di langit dan bumi bertasbih kepada Allah, termasuk pelepah kurma, termasuk kembang, termasuk pohon Kamboja, bertasbih kepada Allah. Ditancepin tuh pelepah kurma, kembang dikuburin tuh di atas kuburan, di atas makam, pohon tuh ditancepin. Mereka itu bertasbih, maka orang yang di alam kubur tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat bertanya, emang mereka itu melakukan dosa besar ya Rasulullah? Iya. Yang satu melakukan dosa besar, yang satu melakukan dosa kecil. Apa itu? Baul. Apa itu baul? Kencing. Nah, itu tuh. Ini kebiasaan orang laki kalau kebelet di jalan tol minggir, bannya ditembak. Nggak sadar kalau air kencingnya itu nyipret celana, kena sarung. Makanya hati-hati ketika kencing, itu celana yang kena najis, itu sarung yang kena najis dipakai buat sholat. Syarat rukun sahnya sholat, bersih pakaian bersih tuh, ternyata nggak dipenuhi. Dia sholat, tetap nggak diterima, nggak sah sholatnya. Pantes kalau di alam kubur diazab. Hati makanya kencing itu. Nah, segitu kecil sholat, ya masalahnya kecil diazab. Bagaimana yang nggak sholat? Habis nggak dipecat. Ya enggak? Yang sholat aja gara-gara kesalahan kecil diazab, apalagi ya sholat. Katanya masuk surga kan sholat. Iya masuk surga. Bang Acil masuk surga bener. Tapi kan dia sholatnya sholat-sholatan. Masuk surganya? Surga. Iya. Diazab dulu habis gitu sih. Itu Bang Acila. Jadi Bapak hadirin, jangan pernah meremehkan amal sholat. Pekerjaan yang paling ringan adalah pekerjaan meninggalkan sholat. Tapi kalau mau tahu, hukuman yang paling berat adalah hukuman meninggalkan sholat. Pada zaman Rasulullah, sahabat Umar itu mau ngurus mayat, jadi ada yang meninggal ceritanya. Begitu dilihat mukanya jelek banget. Gak aru-aruan mukanya nih si mayit. Awur-awuran dah. Lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mau ngurus mayat tapi si mayat ini mukanya
Nggak karu-karuan. Tolong doakan ya Rasulullah. Rasulullah berdoa, seketika itu wajahnya berubah menjadi baik lagi. Dimandiin, dikafanin, kemudian disolat. Begitu hendak disolatin, itu keranda mayat bergerak. Aneh kan? Bergerak nih keranda nih. Akhirnya disingkap sama Sayyidina Umar, disingkap. Begitu disingkap, ada seekor ular yang sangat besar sedang melilit itu mayatnya. Cabut pedang. Mau diapain? Mau ditebas. Dengan izin Allah, itu ular ngomong, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan bunuh saya makhluk Allah, nama saya Sujaul Akra. Itu namanya Sujaul Akra. Saya diutus oleh Allah untuk menghukum ini mayit karena dia waktu hidup di dunia suka meninggalkan sholat. Bang Kancil, kenapa bisa kesiangan? Kalau kita tidur malam makan. Oh, lembur. Masya ya. Iya. Itu kode, jangan lama-lama gitu maksudnya, saya paham. Singkat. Jadi orang yang suka meninggalkan sholat, dia akan disiksa oleh ular yang bernama apa? Sujaul. Oleh karena itu, mari jaga sholat. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, berbicara kematian, bahwa mati itu bukan akhir dari segalanya. Justru kematian itu adalah awal masuk kehidupan yang abadi. Kalau kehidupan dunia ada awalnya, ada akhirnya. Akhirnya kehidupan dunia dengan kematian. Tapi kalau alam akhirat ada awalnya, nggak ada ujungnya. Abadi selama-lamanya, nggak ada ujungnya. Maka di alam akhirat hanya ada dua pilihan, Bapak. Abadi dalam kebahagiaan atau abadi dalam kesengsaraan. Cuma dua. Dan tengah-tengah nggak ada. Di akhirat hanya ada dua pilihan. Kamu mau abadi dalam kebahagiaan atau abadi dalam kesengsaraan. Nah, oleh karena itu Allah memberikan peringatan kepada kita. Yang tadi saya bacakan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Hai orang-orang yang beriman, hai masyarakat parigi, ya, bertakwalah kepada Allah. Takwa, Pak. Kita disuruh bertakwa. Takwa itu satu tiket yang bisa menghantarkan kita pulang sampai ke hadapan Allah. Itu takwa. Yang kedua, wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Hendaknya setiap diri pribadi kita ini nih memperhatikan apa yang sudah dipersiapkan untuk bekal hari esok. Nah, apa yang sudah disiapin untuk bekal hari esok? Hari esok ada dua. Ada hari esok besok pagi setelah malam ini, ada hari esok setelah kehidupan dunia ini. Dua-duanya butuh bekal. Untuk hari esok setelah malam ini butuh bekal nggak? Butuh. Apa bekalnya? Sandang, pangan, papan. Pak Kancil, bekalnya sandang, pangan, papan. Sandang itu pakaian, pangan itu makanan, papan itu tempat di. Kalau tiga-tiganya ada, aman dah hidup di dunia. Tapi salah satunya nggak ada, pakaian bagus-bagus, rumah bagus-bagus, tapi makanan nggak ada, nggak punya uang, biarpun ganteng kayak sekuteng kayak Bang Kancil, kalau nggak punya duit lemes juga. Itu kerabat males. Lemes juga kan kalau nggak punya duit. Nah, jadi bekal untuk kehidupan ini tiga: sandang, pangan, papan, aman. Nah sekarang bekal untuk kehidupan akhirat sama, Pak. Sandang, pangan, papan. Tapi berbeda pakaian di akhirat, bukan baju seperti ini. Apa pakaian di akhirat? Libasut taqwa. Sebaik-baik pakaian adalah takwa. Makanya di awal ayat tadi disuruh takwa. Itu takwa pakaian kita. Ya. Yang kedua, pangan. Apa pangan kita di akhirat? Bukan salak, bukan gorengan, bukan roti. Ya.
Bukan itu. Makanan di akhirat supaya nggak yang dimimpiin oleh wali tadi, supaya nggak kelaparan, nggak hausan, maka makanannya di alam dunia ini kita harus melakukan amal soleh, amal kebaikan, mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya agar di alam akhirat nggak kelaparan. Papan, kita juga butuh tempat tinggal di akhirat, Pak. Cuma 2 tempat tinggal pilihannya. Apa tuh? Antara surga dan neraka. Pilih tapling itu dari sekarang, mau surga atau neraka. Silahkan, terserah bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian. Semuanya sudah jelas tertera di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah. Nggak ngerti Quran, nggak Sunnah, nggak ngerti juga, diutus para nabi, para rasul, para ustadz, para guru-guru kita untuk menjelaskan semua itu. Ya, mudah-mudahan ya, kita selagi masih sehat, selagi masih ada umur, kita gunakan untuk mentaati Allah agar kita mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Ingat Pak, kebahagiaan itu hanya ada pada Allah, bukan selain. Sebagaimana kebahagiaan ikan tuh bagus tomang, kebahagiaan ikan manakala dia berada di dalam air. Begitu kebahagiaan ikan manakala dia di dalam air. Sekalipun airnya itu keruh, ikan itu tetap hidup dan bahagia. Gabus, gurame, betok paling demen kalau airnya buta. Dia tetap hidup, tetap bahagia. Sekalipun airnya deras, gelombangnya besar, ikan tetap hidup dan bahagia. Tapi coba-coba ikan, Bu, lompat keluar dari air, apa yang terjadi? Bukan mati lagi, mati. Begitu pula dengan kita, bapak-bapak hadirin. Kebahagiaan kita manakala kita dekat dengan Allah. Coba-coba kita mengabaikan Allah, coba-coba kita meninggalkan amal ibadah, maka kita akan kehilangan segala-galanya. Dunianya rugi, akhiratnya rugi. Naudzubillah min dzalik. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian materi yang disampaikan oleh Ustaz Saifullah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Saiful Musibah tuan rumah mengucapkan terima kasih kepada para jamaah Majelis Taklim Masjid Al-Mujahidin. Saya mengucapkan terima kasih. Semoga Allah akan membalas langkah Bapak ke tempat saya ini, yang mana untuk mendoakan para almarhum orang tua saya, Ibu Rokaya binti Marjuk. Semoga Allah akan membalas kebaikan Bapak, langkah Bapak ke tempat saya, dan juga semoga almarhumah diampuni segala dosanya, tempatkan surganya, dan diampuni segala dosa-dosanya. Mungkin saya itu aja. Saya intinya mengucapkan terima kasih banyak para jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.